Menurut agama saya, damai itu dimana kita bisa harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Sudah waktu Tumbakam, kita semua bersaudara. Kita tidak memandang ras, agama. Pada momen Hari Perdamaian Internasional ini, GPF Indonesia berkolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta. Kami mengumpulkan pemuda dari berbagai latar belakang agama. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya perwakilan dari Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau biasa disingkat Walubi. Perkenalkan, nama saya Yazid Amirullah. Saya perwakilan dari pelajar Islam atau pemuda Islam. Nama saya Nurul Amin. Saya perwakilan dari pemuda Muslim. Saya Nando dari Pemuda Hubungan Antaragama dan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Jakarta. Perkenalkan, nama saya Alvin Septian Firdia. Saya merupakan pemuda agama Konghucu. Perkenalkan, saya Madi Ramadan, perwakilan dari pelajar Muslim. Perkenalkan, nama saya Wijaya Gunawan, saya dari mahasiswa Hindu. Pada kesempatan ini, kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka, yaitu tentang perdamaian, terorisme, dan apa harapan mereka bagi Indonesia. Dalam kitab suci saya, Tipitaka, dan kitab tafsirnya, itu diberitahukan bahwa ada 3 cara untuk meningkatkan kedamaian batin kita, untuk meningkatkan kebahagiaan kita. Yang pertama adalah Pariyati Dhamma. Yang Pariyati Dhamma adalah cara kita untuk memperoleh pengetahuan tentang agama Buddha, tentang ajaran Buddha, tentang Dhamma, dengan cara mempelajari, membaca, mendengarkan, menonton video, sumber-sumber yang berhubungan dengan Dhamma. Yang kedua adalah Patipati Dhamma. Patipati Dhamma adalah cara kita untuk memperoleh kedamaian, untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menghubungkan apa yang telah kita pelajari dengan kejadian sehari-hari yang kita alami. Apakah ada kecocokan, ada ketidakcocokan? Jika ada ketidakcocokan, bagaimana kita membetulkan atau mengarahkan batin kita ke arah yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan dengan kitab suci. Yang ketiga adalah Patiweda Dhamma. Patiweda Dhamma adalah berarti penembusan, artinya kita menganalisa, melakukan dalam meditasi yang mendalam, melakukan insight, melakukan perenungan, melakukan pengamatan dengan sesama fenomena-fenomena batin dan jasmani kita untuk melihat, mendapatkan kebijaksanaan transendental. Saya pikir dengan melakukan ketiga itu, kita akan semakin mengarahkan batin kita ke arah yang lebih baik, yang ke arah lebih positif, sehingga kedamaian dapat diperoleh. Damai ya, yang saya pelajari selama ini, damai itu artinya ya keharmonisan. Keharmonisan dalam suatu hubungan antar manusia, individu antar individu, yang mana keharmonisan itu bisa dibentuk oleh dari diri manusia itu sendiri. Saya rasa semua agama yang mengajarkan kedamaian sama ya. Di kami juga di Islam mengajarkan kedamaian, menghargai sesama umat manusia, atau agama lain bahkan ada istilah hablum minan nas, hablum minal iman, hubungan antar manusia, hubungan antar sesama. Kita diajarkan seperti itu. Perdamaian itu kalau menurut saya pribadi dan yang sesuai ditinjau dengan agama, perdamaian itu adalah salah satu kebaikan yang mengawali dari kehidupan yang harmonis. Kenapa sih saya bilang kayak gitu? Karena semua agama itu mengajarkan tentang adanya perdamaian. Bahkan pada asas Pancasila pun diajarkan dan disebutkan salah satu poin perdamaian, yaitu di sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Perdamaian menurut saya, perdamaian adalah situasi di mana masyarakat itu hidup dalam kerukunan dan hidup dalam kesejahteraan. Dan menurut ajaran agama Katolik, keperdamaian yang dimaksud adalah perdamaian yang berakar di dalam diri Yesus sebagai teladan hidup umat Katolik.
Yesus mengajarkan bahwa manusia harus merealisasikan perdamaian di dalam hidupnya terhadap sesamanya. Nah, selain itu, perdamaian harus terinspirasi dari setiap ajaran yang dituangkan di dalam Alkitab, di mana manusia harus mampu menegakkan yang namanya hak dan martabat sesama agar perdamaian itu terwujud di dalam kehidupan umatnya. Menurut saya damai itu dimana kita bisa saling bertoleransi satu sama lain, kita bisa saling mengerti satu sama lain sehingga tidak ada perpecahan yang ada di sekitar kita. Dan menurut agama saya, damai itu dimana kita bisa harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Damai menurut saya pribadi adalah ketika dimanapun kita berada, di situ kita merasa aman dan tentram. Itu damai. Artinya kalau di dalam agama saya itu adalah satu kewajiban gitu, menciptakan perdamaian, di mana tidak ada namanya itu permusuhan, tidak ada namanya saling caci maki, atau bisa kita bilang adalah keharmonisan di antara tengah-tengah umat beragama gitu, baik antar sesama muslim ataupun dengan golongan-golongan lainnya. Dalam ajaran agama Hindu banyak sekali yang diajarkan nilai-nilai toleransi. Salah satunya adalah Tatwam Asi, aku dan kamu adalah dia, bagaimana semua orang adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana kita bisa saling menghargai, bagaimana kita bisa manusiakan manusia. Yang kedua adalah juga ada Wasudewa Kutumbakam, kita semua bersaudara, kita tidak memandang ras, agama, bahkan intinya kita semua itu adalah bersaudara. Jadi itu. Nah, kenapa terorisme itu dapat terjadi? Menurut saya, kita harus mencari akar masalahnya dari terorisme itu ya, bahwa sebenarnya ada terjadi kesalahan pandangan tentang bagaimana kita menganut agama yang benar. Menurut saya, kalau kita mau menjadi seorang penganut agama yang baik, seorang penganut agama yang benar, kita harus memiliki ilmu. Jangan kita memiliki ilmu yang setengah-setengah. Orang-orang yang saling tidak menghargai atau orang-orang yang masih sulit lah menghargai orang lain, menghargai agama lain. Karena Indonesia ini terbentuk dari kita sebuah keragaman. Indonesia itu beragam. Yang sangat saya sayangkan itu adalah penyimpitan pemahaman tentang agama dan kebangsaan. Jadi timbullah sebuah pemahaman-pemahaman yang bahwasannya negara ini harus seperti ini, negara ini harus seperti ini, dan yang salah harus dibunuh dan yang salah harus dibom. Jadi kesempitan pemahaman yang terjadi yang ada di Indonesia itu sangat fatal. Kasus terorisme menurut saya merupakan tindakan yang membuat setiap orang takut, tertekan, dan intinya membuat orang merasa tidak nyaman. Dari agama apapun pasti menentang yang namanya terorisme, dan tentunya bagi diri saya sendiri, saya sangat menolak bahwa terorisme itu berkembang di negara ini. Menurut saya kasus terorisme itu di Indonesia itu sangat memprihatinkan ya, karena itu dapat memperpecah belah kesatuan yang ada di Indonesia. Yang seharusnya di Indonesia itu kerukunan, kesatuan, dan beragam itu harus dilestarikan, harus diperjuangkan. Terorisme di Indonesia ini khususnya menurut saya pribadi masih dimayoritaskan oleh kesalahan dalam memahami konteks beragama gitu. Karena kita bisa melihat kasus-kasus di Indonesia itu mayoritas mungkin adalah kasus terorisme yang berhubungan dengan ajaran-ajaran agama yang disalahpahami gitu. Di Hari Perdamaian Internasional ini, saya berharap tentu Indonesia menjadi semakin maju. Kita juga berharap bahwa para penduduknya, para masyarakatnya hidupnya semakin makmur, seperti tujuan dari pendiri agama saya yaitu Buddha Gautama, bahwa Buddha memang mengajarkan
apa yang diajarkan, apa yang didapat, apa yang diterima, apa yang dipahami oleh Buddha sendiri, itu diajarkan untuk kebahagiaan semua makhluk. Ayolah kita bangun Indonesia, kita buat Indonesia ini tetap harmonis, tetap damai, dan tetap pada Bhinneka Tunggal Ikanya. Marilah kita sama-sama mewujudkan daripada yang ada tercantum di sila ketiga ini, yaitu adalah Persatuan Indonesia, yang dimana Persatuan Indonesia ini kerukunan umat beragama, dimana semuanya itu saling rukun tanpa harus adu saling jotos. Saya berharap bahwa Indonesia semakin sejahtera warganya dan semakin baik pemimpinnya, karena untuk merealisasikan perdamaian di Indonesia ke depannya harus dimulai dari kehidupan masyarakat yang tentram dulu, dan tentunya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Saya berharap kalau di Indonesia itu kedepannya udah nggak ada kasus terorisme, diskriminasi, dan intoleran ya, sehingga negara ini tuh bisa menjadi negara yang besar. Ya, harapan saya adalah bukan hanya berkat daripada Pancasila, tetapi kesadaran kita semua sebagai masyarakat, baik secara masyarakat warga negara ataupun masyarakat beragama, untuk memahami kembali apa itu yang sudah dibentuk oleh Bapak pendiri bangsa kita, yang melahirkan Pancasila sebagai filtrasi budaya sampai sekarang ini yang merekatkan kita semua. Diharapkan ke depan Indonesia bisa lebih toleransi terhadap satu sama lain, bisa menjaga semua itu, dan lebih maju, lebih menumbuhkan sikap gotong royong dan rasa saling menghargai. Kami menyimpulkan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan toleransi, dan pastinya juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ayo bersama-sama terus menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan kebaikan. Semoga perdamaian senantiasa menyertai bangsa kita, bangsa Indonesia, dan dunia. Selamat Hari Perdamaian Internasional. No for racist, yes for peace. One family under God.